SM Store, amanah dalam muamalah. Wa kana Umar bin Khubaib, seorang sahabat pula ini, Al-Khutami. Umar bin Khubaib Al-Khutami yaqul, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Maksiat. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Makanya kalau orang maksiatnya banyak, berat dia untuk beramal soleh. Tetapi kalau orang itu selalu dia yaitu menambah ilmunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Jadi al-iman yazidu wa yanqus. Ini pemahaman dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi kelompok Mu'tazilah iman tidak bisa bertambah. Ya. Kelompok Jahmiyah iman itu tidak bisa bertambah. Sudah biasa saja. Maturidiyah juga begitu. Ini kelompok-kelompok tersesat. Iman itu kalau sudah kamu iman tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah walaupun kamu maksiat, walaupun kamu menuntut ilmu. Ini pemahaman orang yang akranian, orang tersesat. Tapi Allah Ta'ala menjelaskan bahwa iman itu bertambah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah iman yang sudah ada ini dengan iman yang dulu. Nah ya, jadi iman bertambah dengan beramal soleh, iman bertambah dengan zikrullah, iman bertambah dengan kita yaitu baca Al-Quran, dengan istighfar, dengan sholat yang lainnya. Baik. Qila wa ma ziyadatuhu wa nuksanuhu, ditanya Umar bin Khubaib Al-Khutami ini. Ketika beliau menjelaskan bahwa iman ini bisa bertambah berkurang, ditanya, bagaimana bertambahnya? Qala idza dzakarnallaha. Kalau kita menzikrullah, baca Al-Quran satu lembar maknanya bertambah. Oh iya, ini ternyata salah. Dia berhenti. Ini baik, dia akan meningkatkannya. Makanya perlunya kita sering membaca ayat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi sebab tenangnya jiwa. Baca Al-Quran besok pada hari kiamat, Quran yang kita baca memintakan syafaat kepada Allah. Wahai Allah, ini loh hambamu membaca Al-Quran, berilah syafaat. Ya. Jadi tambahnya iman idza dzakarnallaha wa hammadnahu. Kalau kita selalu zikrullah dan selalu memuji. Tapi memuji ini bukan hanya sekedar baca alhamdulillah beberapa ratus kali. Kita paham memuji ini maknanya kita, ya Allah aku puji engkau ya. Alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah. Karena dia Rabbul Alamin yang menciptakan alam, yang menanggung semua kebutuhan hambanya. Ya, wasabbahnahu, dan kalau kita mau bertasbih subhanallah. Tapi kalimat subhanallah ini bukan hanya sekedar kita baca, kita pahami subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Fadzalika ziyadatu, inilah maknanya menambah iman. Ternyata tambahnya iman bukan harus orang kaya, dan bukan harus orang punya kedudukan, tapi harus orang punya ilmu. Ya, ketika kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan kita faham makna, bertambah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa idza ghafalna, apabila kita lupa, tidak mau zikrullah, tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, wa dhayya'na, dan kita sia-siakan umur ini untuk urusan dunia, wa nasina, dan kita lupa, fadzalika nuksanuhu, ini namanya kurangnya iman. Makanya kalau kita sudah meningkat amal kita, jangan mencoba kita meninggalkan amal. Kalau kita sudah bisa merutinkan kita sholat malam, jangan mencoba ditinggalkannya, kecuali dalam keadaan sakit atau yang lainnya, yaitu ada udzur tertentu. Ya, kalau kita sudah membiasa berinfak kepada tetangga ketika kita mampu, jangan dihentikan. Karena orang beramal untuk kita, bukan untuk orang lain. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya.
Wa man asa'a fa'alaiha. Orang berbuat dosa maka yang dihukum orang berbuat dosa, bukan orang yang lain yang dihukum. Wa su'ila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Ini para ulama sunnah. Ditanya Al-Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i anil imani ayazidu. Ditanya, wahai Syekh, apakah iman bisa bertambah? Qala na'am. Iya, bertambah. Hatta yakuna kal jibal. Sampai setinggi gunung. Nah, ini ulama sunnah. Sampai setinggi gunung. Jadi karena dia membaca Al-Quran bertambah, sholat bertambah, zikir bertambah, berbuat baik pada orang tuanya bertambah, berbuat baik kepada anak bertambah, dia terus meningkat. Dan itu kebaikan untuk orang beramal, bukan kembali pada yang lainnya. Orang beramal bukan untuk Allah, karena Allah Ta'ala tidak butuh pada kita. Orang beramal untuk orang beramal. Bagaimana kita tidak beramal? Sebagaimana orang yang makan, yang kenyang, yang makan. Yang tidak makan, lapar dia. Makanya kita perlu makan, karena kita butuh kekuatan fisik. Itu makan. Padahal kalau makan berlebih-lebihan, bahaya. Tapi menuntut ilmu, sering menuntut ilmu bukan bahaya, malah menjadi baiknya fisik kita. Menjadi baiknya pribadi kita. Nah,